إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس أوذيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, iman dan iman, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju ke masjid yang kita cintai ini pula untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah insyaallah sebentar lagi. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kaum muslimin, khususnya diri saya pribadi, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbanyak amal ibadah kita sebagai bekal untuk menghadap Illahi Rabbil Alamin, serta melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawaddu wa inna khairaz zati taqwa wa takuni yu'ilil albab. Dan berbekahlah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang menggunakan akalnya. Al-Baqarah 197. Kita hidup bukanlah semata-mata mementingkan urusan dunia, sebab urusan ukhrawi adalah lebih penting kehidupan dunia, sebab kehidupan dunia terbatas oleh usia dan waktu, dan kelak pada saatnya kita akan kembali ke alam yang tiada terbatas waktu. Semua amal perbuatan kita selama di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya, karena amal perbuatan tersebut merupakan tabungan akhirat. Kebahagiaan dunia dapat diperoleh melalui keulatan berusaha dan dapat dinikmati hasilnya selagi hidup, baik berwujud materi kebendaan maupun yang hanya dirasakan oleh perasaan batin. Sebaliknya, kebahagiaan akhirat tidak nampak sekarang, namun dapat dicapai dengan jalan mengikhlaskan diri dalam ibadah khusyuk, dalam solat, serta menjauhi semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, bila suara azan bergema membahana membelah dunia untuk menyeru manusia memenuhi panggilan ilahi. Apabila suara azan masuk ke dalam hati orang yang benar-benar beriman, spontan hatinya akan gemetar dan takut. Terbayang segala kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hati yang penuh takut dan ikhlas, ia penuhi panggilan dari Allah. Ia tinggalkan semua urusan dunia untuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlidina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah
dengan menghilaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Berbeda sekali dengan orang yang jauh dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Suara azan dianggapnya sebagai suara yang biasa. Gemah azan tak sedikit pun mengetuk hatinya untuk memenuhi panggilannya. Ibarat kata masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tanpa memberikan kesan dan bekas sedikit pun juga pada dirinya. Telinganya sudah tuli dengan panggilan Allah, mata hatinya sudah buta dengan seruan azan. Begitulah hati orang yang sudah tertutup dari inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Quran, "Adha'us salata wattaba'us sahawati fasawfa yalqawna ghayyah." Menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Maryam ayat 59. Orang yang sombong bukan saja orang yang memamerkan kekayaan, bukan pula orang yang membanggakan jabatan dan sebagainya, tetapi juga orang yang tidak mengerjakan salat pun bisa dikatakan orang yang paling sombong. Mengapa tidak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dirinya dari segumpal darah dan daging hingga menjadi manusia? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aqimus sholata lidzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku. Dari ayat tersebut kita diwajibkan oleh Allah untuk mendirikan salat dengan tujuannya mengingatnya. Karena dengan salatlah kita coba mendekatkan diri dan selalu mengingat Allah dalam keseharian kita, dan ini pun adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Berdasarkan ayat tersebut, maka merupakan kewajiban kita untuk mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunaikan solat 5 waktu dalam sehari semalam sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang yang tidak mengerjakan solat itu bukan tidak tahu bahwa solat adalah tiang agama. Bahkan mungkin orang itu pun tahu solat itu bisa mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun." Sungguh salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sedangkan mengingat Allah amat besar manfaatnya. Allah tahu apa yang kamu perbuat. Al-Ankabut ayat 45. Kemudian firman Allah, "Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulahumul muflihun." Yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan yakin terhadap adanya akhirat, merekalah orang-orang yang berjalan di atas petunjuk Tuhan. Merekalah orang yang jaya. Luqman 4-5. Pada suatu hari Rasulullah bertanya pada sahabatnya, "Apakah pendapat kamu apabila di muka pintu salah satu rumah kamu ada satu sungai yang kamu mandi padanya tiap hari 5 kali? Adakah kotoran yang tertinggal?" Serentak sahabat menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Maka begitu juga perumpamaan solat 5 waktu. Dengan itu Allah menghapus kesalahan." Manusia memang sungguh pandai. Mereka dapat menjadikan baja yang tenggelam menjadi sebuah kapal yang sanggup membawa barang. Mereka pun sanggup membuat baja yang berat menjadi sebuah pesawat yang dapat terbang ke sana kemari. Tetapi sayang mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah atas segala rahmatnya, tidak meluangkan waktunya bersujud menghadapnya.
Mudah-mudahan kita kaum muslimin selalu diberi Allah petunjuk untuk mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum wal Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa ya ibadallah uzini bi nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat wal afwi baina qulubihim wa aslih dzatayyahum wanzurhum ala aduwwika aduwwihim wahdihim subalas salam wa ajadhihum minal dhulumati ilan nur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wal dzikri wal warab. Inna Allah ya'muru bi'adli wal ihsan wa ita'il dzi qurbah wa yanhahu 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azim yazkurukum was'aluhu bi fadlihi yu'dhikum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.